Satu, apa hukumnya orang mencari dukungan dengan membagi-bagikan money politik, duit? Sekali haram tetap haram. Ingat, kalau sekarang dia bagi-bagi duit, nanti setelah duduk dia akan menarik modalnya. Tahun pertama kumpulkan modal, tahun kedua tambah modal, tahun ketiga tunjangan, tahun keempat kelima siap-siap untuk periode berikutnya. Bagaimana hukumnya orang yang menerima uang? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi, yang menyogok, yang menerima sogok, yang menyuap, yang menerima suap, dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita ingin dapat syafaat, bukan dapat laknat. Bagaimana hukum orang yang disuruh membagikan uang? Maka dia bersekongkol sama macam tentara Fir'aun dan Haman. Inna Fir'auna wa Haman wa junudahuma. Fir'aun salah, Haman salah. Sekongkol, kroco, kroni-kroninya pun ikut tukang bagi-bagi duit ini. Hai calu-calu, agen-agen, berhentilah, tobat nasuha. Duit haram yang kau makan. Buya, saya mau bertanya, bolehkah kita menerima uang dari tim sukses caleg dengan niat kita tidak bermaksud memilihnya? Kita tetap memilih yang kita yakini baik. Soalnya yang pemilihan kemarin itu banyak sekali yang memberi amplop dan kami terima semua. Kalau tidak diterima, alasannya sungkan dalam bahasa Jawa Timurnya. Mohon sekali jawabannya Buya, karena sebentar lagi pilkada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak menjadikan hatimu rusak. Kan gak enak nolak gak enak. Nanti akhirnya apa? Gak milih gak enak, sudah bencana sudah. Berarti hati Anda terbeli. Ingat waspada. Kalau ternyata hati Anda takut terbeli, gak usah diterima. Gak berkah. Yang pertama, mengecek tentang calon tersebut dekat kepada Allah atau tidak. Yang kedua, baik kepada Allah terus belum cukup, harus baik kepada manusia. Gimana urusan santunan, bantu fakir miskin dan sebagainya. Baik kepada Allah, tidak baik kepada manusia, nggak bisa jadi pemimpin manusia. Yang ketiga, siapa yang membisikin dia? Ini paling penting. Sebab yang bisikin ini kurang, yang paling penting. Biarpun dia suami baik, tapi istri yang nggak benar tuh nyeleweng nanti. Yang keempat adalah Anda minta kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, istikharah. Yang kelima adalah hilangkan kepentingan pribadimu saat milih. Pilih dia karena dia ponakan saya, dia paman saya. Oh enggak, kepentingan pribadi harus kita buang. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah-fitnah seperti itu. Atau anggota legislatif atau jabatan-jabatan lainnya bagi pemberi dan penerimanya. Ini juga dijelaskan dalam kitab sama kumpulan fikih-fikih, ya, kumpulan pendapat para ulama dalam kitab namanya Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, sama di jilid 22 halaman 222. Artinya Islam membolehkan kita untuk menjabat di jabatan di pekerjaan yang halal, tapi dengan cara yang benar. Maka ini membuat pendapatan gaji dia pun itu menjadi haram karena dibuka dari pintu sogok menyogok tadi. Di antara dosa besar misalnya dari sogok menyogok, yang pertama yang terjadi adalah dia mengambil yang bukan haknya, ini masuk dalam dosa. Yang kedua, dia melakukan dosa kezaliman, ya. Yang ketiga, dia sendiri memakan yang haram. Jadi dengan sogok menyogok kemudian dia lolos bekerja, maka akhirnya pendapatannya juga jadi syubhat minimal karena dia sudah melalui sogok menyogok. Ada pendapat sebagian ulama ini masuk dalam kategori dosa juga, gitu kan. Kemudian yang keempat, masuk dalam dosa mencuri, ya. Orang yang memberi, dia merasa dia sudah mengeluarkan, maka dia harus mengambil dengan cara tertentu agar mengembalikan uang yang sudah disogokkan. Orang yang menerima sogokan, kalau tidak seperti target yang dia inginkan, maka dia akan berusaha juga mencuri atau mengambil dengan cara dia supaya bisa mendapatkan tambahan. Dan akhirnya terjadilah, ya, dari sogok menyogok ini terus saja dosa demi dosa. Kemudian yang kelima, terbukanya pintu-pintu korupsi, ya. Apalagi kalau sudah dibiarkan menjadi sebuah kebiasaan. Kata para ulama, andai saja dosa kecil dibiarkan merata di masyarakat, sudah cukup untuk mengundang azabnya Allah, dan akhirnya orang juga menganggap itu adalah fenomena yang biasa, maka azabnya Allah akan datang. Dan itu sudah umum, ya. Lalu bagaimana kita lakukan, Ustaz? Mulai dari dengan diri sendiri. Biasakan diri kita membantu orang tanpa berharap balasan. Setiap ada orang yang minta tolong, selalu kita bantu. Mau diberikan sesuatu kita tolak, gak usah. Latih diri.
itu akan menolak nanti fenomena sogok menyogok. Secara otomatis kita selalu berharap pahala. Makanya Nabi SAW mengatakan isfa'u tu'jaru, bantu orang lain kau akan dapat pahala, tapi jangan berharap balasan. Akhirnya kita sekarang kalau nasihatin sogok menyogok ini nggak boleh, haram. Wah ini garis keras nih.